Indra dapat tawaran jadi kepala sekolah nih di 96 jam. Memang kisahnya kan tentang penculikan anak-anak sekolah, Borju. Nah dia pulang dengan semangat, ceritanya bagus banget Bun, gokil nih ceritanya keren banget. Dia bilang gitu, oh iya gitu, aku sih cuma dengerin aja. Tapi ternyata nggak lama kemudian manajerku dapat tawaran juga di film yang sama. Karena aku udah dapat bocoran dari dia, makanya aku langsung mau. Ya kebetulan ada karakter yang pas buat dia juga gitu. Jadi waktu manajer nyampein ke Mona, oh ya udahlah bagus tuh karakternya juga gitu kan. Ya akhirnya ya alhamdulillah akhirnya kita bisa Jadi main barengan. bareng deh. Untuk Mas sendiri karakternya sebagai kepala sekolah ini karena apa sebelumnya pernah memerankan sebagai kepala sekolah? Sebelumnya sih nggak pernah ya, biasanya jadi antagonis gitu ya, jadi bapak-bapak gitu kan. Terus tiba-tiba dapat tawaran ini sebagai kepala sekolah, wah oke banget nih, menantang gitu. Apalagi Karena dia agak tertekan di sini ya, Iya. karena orang tua murid semuanya kan minta semuanya pertanggungjawaban pertanggungjawaban. kan aku kan sebagai kepala sekolahnya gitu ya. Cukup menantang sih ini web series ini peran baru lah buat aku sebagai seorang kepala sekolah gitu. Ada riset sendiri nggak sih dalam memerankan kepala sekolah? Enggak sih, sebenarnya risetnya malah karakternya ya. Kalau kepala sekolahnya sih ya seperti manusia biasa. Tapi karakter dari tokoh Hamid ini yang aku ngelihat dari beberapa observasi yang bisa aku lihat dari beberapa film atau web series yang lain gitu. Mas memutuskan untuk ambil ini karena judul pertama lihat skripnya udah langsung, oh oke ini langsung bagus juga langsung ambil aja atau gimana? Oh langsung, begitu aku dapat Ceritanya bagus penawaran, waktu itu langsung ketemu dengan sutradaranya, sekaligus produsernya gitu ya, ngobrol, karakter kamu sebenarnya gini, wah oke banget nih Pak, udah gua ambil deh Pak gitu, gua mau banget. Iya pokoknya nanti Mas Indra coba cari karakter Hamid ini bagusnya seperti apa gitu. Nah dari situlah aku baru cari menggali beberapa karakter yang cocok sebagai tokoh Hamid ini. Katanya sempat merelakan brewoknya untuk dicukur. Iya bener, aku Aduh, seumur-umur nggak pernah loh. masa kepala sekolah cukur. brewokan gitu. Jadi Kayak kemarin itu, macam gangster. jadi aku pengen coba karakter yang berbeda di sini gitu kan. Jadi aku memutuskan waktu itu aku bilang sama Mona, sayang, ini aku baru kali ini aku berani untuk mencukur brewok aku nih. Gimana menurut kamu? Ya udah nggak apa-apa, coba. Ya udah akhirnya inilah hasilnya gitu kan. Nah, jadi aku cukur biar punya karakter yang beda dengan karakter-karakter yang lain sih. Mas Indra tapi kan sempat waktu brewok seperti Puji nih kalau lebih ganteng. Iya. Itu pas sekarang gimana? Nah sekarang gimana? Lebih ganteng nggak? Gimana gimana? Gimana dong? Katanya lebih muda gitu kan dengan kumis tipisnya ini gitu kan. Aku sih sebenarnya nggak pernah masalah ya. Saya sudah menerima dia apa adanya kok. Cuma ternyata emang iya bener itu ceritanya emang gitu. Jadi dulu aku pernah bilang, kamu ganteng deh kalau pakai brewok gitu. Nah sejak saat itu dia nggak pernah cukur brewoknya. Nah, Dari bujangan tuh, dibayangin dari bujangan tuh. Akhirnya dia kemarin pede dengan brewoknya itu. hanya demi web series ini aku cukur dengan cuman kumisan. Tadinya aku mikir cocok nggak ya gitu kan, sempet bedakin agak tebel gitu atau potongin tipis. Bismillah lah, coba biar karakternya beda aja. Kan salah satu pengorbanan juga ya, maksudnya kan setelah bertahun-tahun brewok Iya, tiba benar. Nah, coba masuk brewokan kayak gitu coba klimis coba gimana? Ya kan? Wah, sempat nggak pede tapi ya ternyata ya seru juga sih. Beda aja. Dia beda. anak-anak ada komplain nggak, kok kenapa dicukur? Iya, ada kepikiran. anak-anak beberapa ada yang bilang, "Oh, bagusan brewokan" gitu kan. Ada juga yang bagusan gini Anda lebih mudaan gitu kan. Ya memang karena mereka nggak pernah ngeliat aku seperti ini gitu. Jadi ya kaget-kaget mah. Tapi kalau untuk Kamona sendiri sempat izin nggak maksudnya mau potong brewok Mas Indra? Dia sih selalu ngomong ya, selalu ngobrol gitu. Aku giniin bagus nggak ya kalau rambutnya aku agak panjang, agak pendek, apa segala macam. Dia selalu nanya sih gitu. Cuma menurut aku oke juga gitu karena kan dia kan kemarin-kemarin juga udah banyak main web series ya. Karakternya juga nggak pengen terjebak di karakter yang sama gitu. Apalagi ini tuh ceritanya tuh emang menarik banget deh gitu, menarik, unik gitu. Nanti kalau misalnya tonton lanjutan episodenya, jadi tahu deh kenapa akhirnya kita emang semangat sih untuk menggali karakter kita nih bagusnya kayak apa ya gitu. Nah termasuk Indra, aku paham banget sih setelah lihat ceritanya, aku paham banget kenapa dia emang pengen totalitas di situ. Dari film sendiri karakternya kalian ada yang kesulitan nggak sih waktu pas syuting memerankan karakter masing-masing? Kalau aku sih agak susahnya itu ada beberapa adegan yang harus
kejar-kejaran sih gitu. Fighting. Kejar-kejaran gitu, itu aja sih yang bikin ngos-ngosan. Ternyata memang sebagai aktor itu bukan hanya mikirin bagaimana kita menghafal dialog, bagaimana kita memerankan sebuah karakter, tapi fisik itu memang penting gitu. Karena begitu kita mendapatkan peran yang memang harus dituntut fisik yang agak lebih, ya kita harus siap gitu. Nah, aku sempat tuh udah berkunang-kunang, aduh ini kenapa nih gitu, sempat gitu ya. Tapi ya alhamdulillah ya karena dari teman-teman yang memang sudah terbiasa dengan adegan-adegan yang seperti ini, jadi mereka ngasih masukan, oke, ambil napas, terus ini ya lumayan lah akhirnya lancar juga gitu untuk melewati adegan-adegan itu gitu. Berarti untuk adegan fighting itu pertama kali ya? Sebenarnya dulu masih umur 20-30 ya. Sekarang udah 45 ke atas udah nggak mungkin, udah mau 50 begitu adegan kayak gini. Ya lumayan lah gitu. Kalau Mas ini sempat khawatir nggak sih Mbak ada adegan fighting untuk Aku sih khawatir karena aku tahu kondisinya dia ada apa tuh ya, bisa dibilang syaraf kejepit ya di Iya, saraf area kejepit. punggungnya, leher dan punggung. Aku nggak tahu, aku tahu banget dia tuh nggak boleh dentuman atau Hentakan gitu ya. kayak gitu tuh banyak nggak bolehnya. Makanya deg-degannya lebih ke kesehatannya dia sih sebenarnya. Makanya kita juga olahraga terbatas ya. Yang boleh tuh apa aja tuh emang yang tergantung kondisi kita gitu. Tapi ya memang kalau udah soal urusan film ini kan pekerjaan juga ya buat kita ya, pasti akan totalitas sih pada akhirnya. Kalau Mas sendiri karakternya sulit nggak melakukan karakter? Aku sih sebenarnya karakternya lebih kepada tim ya. Kita tim orang tua murid yang anaknya diculik gitu. Ini tuh permainan ini tuh bukan permainan sendirian sih. Ini permainan tim karena ada beberapa orang tua murid yang ibu-ibu, ada yang bapak-bapak juga. Kita tuh selalu rame-rame satu geng itu syutingnya gitu. Jadi ya sebenarnya lebih kepada ini tergantung think tanknya nih, karena kita misalnya kita shock juga shocknya rame-rame, kalau kagetnya rame-rame, nangisnya rame-rame gitu ya. Tapi untung timnya asik sih, semuanya timnya asik, seru, jadi buat aku nggak sulit. Ya sama direktur benar-benar memberikan masukan yang luar biasa buat kita gitu. Buat suasana syuting juga jadi menyenangkan. Ya boleh. Tabrak lari. Ya kemarin sempat memang lagi apes aja sih sebenarnya, lagi jalan sama anak-anak gitu ya, terus tiba-tiba ada mobil yang slonong boy, tiba-tiba nyerempet mobil kita. Sempat sih ya, namanya juga orang laki-laki gitu, emosi, kita lagi sama anak gitu kan, lagi asik-asik nyanyi, tiba-tiba mobil kita ditabrak, ya sempat emosi gitu. Sempat aku kejar di berapa meter, terus akhirnya aku mau ngingetin, udah sayang, nggak usah ini. Aku juga ngingetin ada anak-anak, oh iya ya udah. Akhirnya aku berhenti. Panik kan ya anak-anak kalau kita ikut ngejar, cuman aku atau klakson. Namanya juga daerah Antasari kan macet ya, nggak mungkin kita ini, ya udah akhirnya aku sempetin videoin. Nah yang nabrak nggak berhenti. Aku klakson aku pakai dim gitu ya, tapi dia nggak berhenti. Ya udah akhirnya dengan sangat terpaksa kita dokumentasi, tapi memang kekuatan netizen yang sangat luar biasa ini, saya mengucapkan terima kasih ya. Begitu malam itu saya langsung tahu itu mobil mereknya apa, terus sampai bayar pajaknya kapan, tahu semua, harganya berapa, pajaknya berapa per tahunnya, ada semuanya gitu. Sampai ada yang mau ngasih alamatnya segala gitu. Jadi memang ini pembelajaran sih buat kita ya. Ya buat siapapun, buat saya juga gitu ya. Kalau memang kita di jalan ya CCTV-nya di mana-mana gitu ya. Tapi ya alhamdulillah sih yang punya mobil juga punya etiket baik, langsung kontak besoknya dan besoknya masalah langsung kontak. selesai. Iya. Untuk kondisi anak-anak gimana, ada yang sakit apa? Kaget aja sih, kaget lah. Namanya juga anak-anak nggak pernah ngerasain mobil ditabrak gitu kan, tiba-tiba ditabrak gitu ya, kaget lah. Kaget, makanya aku nggak pengen nambah-nambahin kagetnya. Dengan kan namanya juga bapak-bapak ya, diserempet gitu, terus orangnya langsung pergi kan emosi banget gitu. Indra tadinya mau ngejar, aku takut aja gitu, namanya laki-laki ya, kesel apakah keluar sumpah serapa gitu kan. Aku udah parno nih karena di depannya anak-anak, aku nggak pengen itu terjadi, makanya aku sabarin, udah deh jangan terlalu emosi karena aku takut anakku panik gitu, takut mereka trauma juga. Untuk kerusakan mobilnya apa aja? Di bagian depan sih yang agak kegores gitu sama pecah lah bagian depan, bumper gitu. Tapi ya alhamdulillah dari pihak
pemilik mobil menghubungin siangnya dan mereka berkeinginan untuk bertanggung jawab. Dan ya kita sudah baiklah, kan di situ juga aku di posting kan juga captionku ya mudah-mudahan kita bisa bersilaturahmi gitu kan. Ya alhamdulillah yang pemilik mobilnya tuh cukup baik, langsung kontak dan dia minta bilang untuk bertanggung jawab atas biaya kerusakan itu. Jadi ada klarifikasi kenapa waktu itu lari nggak? Iya. Ya jadi memang ya ini memang juga kita harus nggak boleh seudon juga. Ini kenapa nih orang gitu kan? Alasannya sih karena memang di mobil itu ada yang sakit, gitu. Katanya ada yang sakit gitu. Ya kita ya kita berprasangka baik lah. Ya udah kalau memang ada yang sakit ya berarti ya mungkin urgent ya. Ya udah saya yang penting ada itikat baik mereka mengganti dan menghubungi kita. Kalau dari pihak federal Iya, ini juga buat mereka juga pembelajaran buat mereka. Aku bilang apapun, kalau seandainya kamu entah kamu salah, entah kamu nggak sengaja, Tapi harus tetap kamu harus bertanggung kalau jawab, sampai kesalahan. kamu harus turun kayak gini kan ngerugiin orang kan. Gitu. Apapun kerusakan ya harus kita ganti rugi. Kayak gitu. Itu sih. Dari Mas sama Kamona sendiri membolehkan anak untuk mengendarai kendaraan roda itu kapan? Ya sebenarnya dengan ketentuan usia yang sesuai gitu, tapi dengan kesiapan dirinya sendiri. Kayak anakku ini yang udah 20 tahun, aku bilang, udah kamu nyetir sendiri deh daripada kamu kuliah susah gini. Dia nggak mau, aku mau berantem, aku nggak mau nanti diklakson orang, apalah gitu-gitu. Jadi dia mau, udahlah aku mendingan naik transportasi umum atau online kayak gitu atau enggak Kita sih sama sebenarnya nggak driver. apa-apa kalau mereka memang Iya. udah cukup umur, kalau mau nyetir nggak apa-apa. Tapi kita sih pengennya sebelum kita nggak pengen, kalau zaman kita dulu kan nyetir aja tuh nekat gitu. Aku pengennya mereka les nyetir dulu, jadi benar-benar Iya, proper gitu. benar. Bisa tanggung jawab di jalan. kalau tadi pendampaknya kalau nggak ada etiket baik, ada niat untuk lapor ke pihak berwajib mas? Sebelum pelaku minta maaf, ada niat? Iya. Enggak sih, kita step by step aja Step by ya. step. Aku juga Kita lakuin yang paling gampang dulu lah ya. Iya, aku sih nggak berpikiran apa-apa dulu. Yang penting pengen ketemu dulu nih sama yang punya mobil gitu ya. Gimana nih, ada itikat baik apa enggak, sampai situ aja sih, nggak ada kepikiran macam-macam. Dan kemarin juga sempat pas acara ketemu keluarga besar juga ya. Kenapa? Pas ketemu sama Keisha juga atau pas after itu. Kemarin yang bikin di story IG-nya Kak. Oh enggak. Itu Enggak sih. keluarga ketemu sama keluarga. Enggak, sehari sebelumnya ya, sehari sebelum. Sehari Itu sehari sebelum sebelumnya kejadian. Tapi ya cuman via telepon aja, WA sama telepon aja. Kamu mau advice sedikit tentang pas ketemu sama Keisha kemarin kan lagi hamil nih, mungkin ada arahan khusus nggak untuk di kehamilan kedua ini? Oh iya, Keisha lagi hamilnya juga udah hamil besar gitu ya. Kalau arahan enggak sih, anak-anak sekarang pinter-pinter soalnya udah bisa browsing, bahkan mereka lebih update. Kita malah tukar-tukaran informasi sebenarnya gitu. Ya. Apalagi kita berpengalaman punya 5 anak ya. Terus apalagi ini kan deket nih Keisha sama anak pertama sama anak kedua lumayan usianya bedanya cuma setahun setengah. Nah, hampir sama dengan anak kita yang nomor 4 sama nomor 5, maksudnya yang kita asuh ini kan ya. Jadi ya kita sharing lah sama dia supaya ya gitulah, kalau buat punya anak usianya lebih dekat tuh kayak punya anak kembar gitu. Ekstra hati-hati. Berarti rencana akan lahir di bulan apa sekitar kamu? Bulan Mei. Bulan ini insya Allah. Oh iya, udah bulan Mei nih. Iya. Bulan Mei bulan ini dilahir. Udah Iya. sebentar lagi sudah bulannya sekarang. Iya. Ada rencana normal atau apa? Belum tahu yang ya. Pertama sih sesar ya, mungkin yang kedua mungkin bisa kayak jadi sesar juga. karena nggak bisa normal ya kalau Jenis bisa kelaminnya sesar. Jenis kelamin? Apa ya? Belum tahu Kayaknya ya. masih dirahasiakan ya, Dirahasiain kita ya. ikut rahasiain juga nih. Aku belum tahu. Udah belum? Aku belum tahu. Iya. Semua aku tahu. Nggak tahu. Itu gimana? Mbak Mona, Ya, sedikit dong. Viral nih tentang dokter Wayan. Yang di Karawang. Dia bukan praktek tapi namanya. Pop soalnya.